Pending dihitung dari mana? Total pending dari kita hitung aja sum if total pending uangnya tuh yang dipending ada berapa nih? Ya, range di sini ya. Kalau dia pending, kita mau sum. Nah, jadi yang pending ini kita bisa tahu nih berapa nominalnya. Nah, tulis 50.000 ya, benar nggak? Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi dari SOP kantor. Kalau di sesi sebelumnya, aku banyak beberapa highlight rumus yang bisa teman-teman gunakan ketika di kantor itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke use case yang teman-teman bisa gunakan. Di sesi kali ini, kita akan masuk ke use case hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman terjun di kepegawaian. Ya, kepegawaian pasti ada di setiap departemen, ataupun ada di SR itu sendiri. Ya, SR juga kan ngurus kepegawaian. Contoh kayak urusan kepegawaian apa aja yang bisa terjadi. Misalkan ngurus gaji, ngurus overtime, terus biaya lembur, terus mengurus budget dan sebagainya. Nah, itu banyak hal yang dilakukan oleh kepegawaian. Di sesi kali ini kita akan bahas lebih detail dari use case-nya. Nanti berjalannya waktu, kita akan juga menggunakan rumus-rumus yang udah kita pelajari di sesi sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali nonton video ini, don't worry, karena rumusnya easy yang aku gunakan. Jadi nggak rumus-rumusnya agak sulit, karena teman-teman tinggal bisa kita type bareng-bareng di Excel gitu ya. Nanti teman-teman bisa ikuti dan bisa gunakan juga. Tapi nanti aku akan kasih contoh example datanya. Nanti kalau misalkan example datanya hampir mirip, teman-teman bisa aplikatifkan yang sama. Namun kalau misalkan agak sedikit berbeda, teman-teman bisa sesuaikan. Namun secara konsep, aku harap teman-teman bisa menggunakan apa yang dipelajari di sesi kali ini, bisa teman-teman aplikasikan di kantor. Seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, use case yang akan teman-teman selesaikan di sesi kali ini ada 3. Nah, aku akan jelaskan brief dari use case tersebut. Nah, di use case pertama, kita akan menyelesaikan case reimbursement. Kenapa ini penting? Karena hampir setiap karyawan kan ada divisi atau orang yang ngurus reimburse. Entah misalnya kita sebagai pegawai, kita submit bukti reimburse-nya, nanti ntar orang tersebut, adminnya itu akan mengelola gitu ya, reimburse-nya dan mencatat apakah uangnya udah direimburse ke pegawai atau belum, seperti itu. Nah, problem yang sering terjadi sebenarnya karyawan sering banget lupa submit bukti reimburse, gitu ya. Kedua, admin kesulitan tracking siapa yang sudah dibayarkan maupun yang belum. Apalagi perhitungannya masih manual, gitu ya. Misalkan mungkin Excel, tapi Excelnya ditulis satu persatu gitu ya, nggak dibikin kayak structure sehingga teman-teman bisa nge-trackingnya dengan baik, gitu. Dan yang mungkin jadi pain point bagi semua orang, yaitu proses approval-nya makan waktu yang lama. Misalkan kita reimburse-nya 5 juta, terus butuh waktu 5 hari atau 2 bulan gitu ya. Berarti kan kita akan kehilangan uang 5 juta itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah use case dari overtime dan shift. Jadi di sini kita akan juga selesaikan. Kenapa ini aku angkat? Karena aku sering lihat bagi teman-teman yang di manufacturing mungkin ada shifting gitu ya, shifting time gitu ya, kayak ada shift pagi, shift siang, shift malam yang punya waktu berbeda-beda. Terkadang pencatatan waktunya nggak kurang oke, dicatat di kertas kan biasanya, kayak tulis masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa dan sebagainya. Nah, itu akan jadi pain point gitu ya. Ini akan jadi sebuah ide yang good ketika teman-teman bikin sebuah kayak form application. Banyak kayak aplikasi-aplikasi waktu itu ya, kayak buat pencatatan pegawai itu kayak dia akan submit foto bukti dia posisinya ada di mana, terus pulangnya selesainya jam berapa gitu. Ada yang kayak gitu, jadi ntar bisa kecatat nih dari waktu datang sama waktu pulang. Namun kan ada beberapa perusahaan yang masih baru establish, nggak mungkin kita bisa absorb produk-produk seperti itu, tapi kita bisa melakukannya di Excel. Apalagi kalau misalkan teman-teman ngeintegrasikan ke dalam bentuk kayak form. Jadi nanti entah formnya itu bisa digunakan sebagai migrate untuk perhitungan dan sebagainya. Dibanding harus diketikin sama admin
shift. Nah, mendingin dari sisi user dia ngisi, nanti data tersebut digunakan untuk dianalisis. Nah, yang sering problem adalah jadwal shift sering banget bentrok atau kosong. Jadi misalkan harusnya ada shift production di pagi, namun orangnya nggak ada ngisi. Itu akan jadi akan PR. Terus habis itu perhitungan lemburnya masih manual gitu ya. Karena masih di kertas, mungkin angka 1 dibacanya 2, angka 2 dibacanya 3 gitu dan seterusnya. Contoh. Terus sulit tracking siapa yang overwork sama underworknya siapa aja. Terus terkadang error karena data tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena seharusnya misalkan si A karena dia ada lembur, harusnya dapat biaya uang lembur gitu ya. Tapi karena nggak tercatat, jadi uang lemburnya nggak cair. Terus timbullah komplain dari pegawai. Ini kan pasti kita menghindari hal tersebut kan. Terus yang dari sisi 3 adalah budget tracking gitu ya. Budget tracking di sini kita sering banget melihat bahwa budget sering banget overrun gitu ya. Maksudnya harusnya budgetnya 50 juta tapi lebih ya. Nggak ada penjagaannya, early warning systemnya nggak ada. Nah, kita akan coba bikin rumus-rumusnya untuk bagi teman-teman yang lagi di fokus di financial buat pencatatan budget gitu ya. Rumus-rumusnya perlu banget teman-teman gunakan. Nanti kita coba bahas bareng-bareng gitu. Apalagi kita kadang-kadang sulit tracking juga nih, per kategori atau per departemen seperti apa. Terus laporan keuangannya terlambat karena harus di sum-sum satu persatu dan sebagainya. Itu agak PR banget. Oke, sekarang kita coba explore di sisi Excel-nya seperti apa. Teman-teman bisa ikuti, buka Excel-nya. Kita coba belajar bareng-bareng. Kita selesaikan use case-nya satu persatu dari hal tersebut. Mari kita coba cek yuk. Oke, ini adalah halaman Excel yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan. Jadi ada 3 use case kan. Jadi ada case 1, case 2, dan case 3. Teman-teman bisa lihat di bawah sini. Kita baca dulu introduction-nya. Week 38 Excel dunia kantor. Di sini teman-teman akan mempelajari hal basic di dunia kantor. Hal yang teman-teman bisa selesaikan di orang pegawai itu biasanya buat sistem pencatatan reimburse, jadwal shift for time calculator, budget tracking, dan expenses monitoring. Dan teman-teman bisa mencobanya. Sebagai introduction, sebagai seorang SR, teman-teman mesti menghadapi beberapa kendala dalam melakukan olahan Excel, terutama beberapa use case di atas kan. Nah, mari kita selesaikan dan sederhanakan dengan beberapa rumus yang bisa teman-teman gunakan sendiri, gitu ya. Apalagi teman-teman bisa mengintegrasikan dengan beberapa kayak platform dashboard dan sebagainya. Mari kita coba bedah dari case 1 terlebih dahulu. Di case 1, di sini kita akan menyelesaikan pencatatan sistem reimburse, gitu ya. Nah, Eko sering lihat bahwa banyak banget karyawan lupa submit bukti reimburse. Dan admin kesulitan untuk tracking siapa yang sudah atau belum diselesaikan. Nah, setelah Eko melakukan brainstorming bersama tim SR, dia mendapatkan ide menarik untuk diselesaikan. Nah, ini adalah bentuk Excel yang digunakan oleh teman-teman SR dalam pencatatannya. Nah, sekarang Eko akan di-challenge untuk mengolah data tersebut agar lebih canggih lah, tanda kutipnya, quote unquote. Nah, apa yang akan dilakukan Eko? Pertama, Eko pasti akan copy data tersebut gitu ya ke sini. Nah, di sini kita dapat hint bahwa kita bisa membuat hari pending sama alert status. Nah, ketika kita bikin Excel, teman-teman jangan lupa harus menggunakan table di sini. Jadi teman-teman ketika punya kayak gini, klik table, ya. My table has header. Oke, nanti kita punya nama table di sini adalah ini adalah reimburse, gitu ya. Buat apa sih nanti ini akan berguna nih. Nanti aku akan jelaskan. Terus kita akan bikin 2 kolom baru, jadi hari pending sama alert status. Oke. Nah, di sini di hari pending sama alert statusnya yang sebagai rumus formula. Hari pending bisa dihitung dari mana? Hari pending kan dihitung dari hari ini sama yang di tanggal submit kan. Berarti kita bisa bikin rumusnya adalah if kalau misalkan di sininya dia status approvalnya pending, maka today dikurangin sama tanggal submit, gitu ya. Terus yang lainnya adalah kosong aja, nggak usah diisi. Nah, di sini kita lihat ya, ada yang hari pendingnya 7 hari, ada yang pendingnya 33 hari. Let's say perusahaan punya alert status. Jadi kalau misalkan di atas 7 hari itu perlu di follow up
Terus kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kurang dari 7 hari itu baru alert gitu ya, kurang atau sama dengan 7 hari. Nah, kita bisa bikin rumusnya di sini. Jadi kita bisa pakai rumus if. Nah, jadi di apa nih, di H, jika H, tapi kita gunakan dulu dari pending. Nah, jika di sini statusnya pending, atau gini, teman-teman bisa atur juga seperti ini. Jadi kalau misalkan di hari pendingnya adalah kosong, jadi di sini dia akan lihat statusnya kosong. Tapi kalau misalkan dia ada isi, gitu ya, kita bikin rumus. Jadi kalau misalkan di sini lebih atau sama dengan 7, kurang atau sama dengan 7, itu apanya namanya, urgent, gitu ya. Tapi kalau misalkan itu lainnya adalah perlu di follow up, misalkan kita bikinnya 2 dulu deh, biar nggak terlalu banyak. Ya. Oke. Nah, di sini ada indikator nih di sini. Oke. Kenapa aku bikin table ini? Nah, table ini akan berguna. Jadi rumus ini dia akan otomatis bertambah. Contoh ya, kita punya data baru, submitan baru, misalkan tanggal 22.06 hari ini dong. 13.06 25 gitu ya. Terus namanya Budi Yanti gitu ya. Nah, di sini makan, terus ini totalnya 100.000, terus spending. Nah, jadi dia langsung kehitung. Jadi yang ini langsung ke otomatis keisi. Jadi teman-teman nggak harus bikin formula setiap saat atau di drag and drop gitu. Cukup mudah kan? Terus kita juga bisa bikin dashboard. Dashboard sederhana aja, nggak usah bikin susah-susah. Misalkan teman-teman punya satu sheet baru gitu ya, namanya dashboard dari data yang di atas, kita bisa bikin namanya total pending. Nah, total pending dihitung dari mana? Total pending dari, kita hitung aja sum if. Total pending uangnya tuh yang dipending ada berapa nih? Ya, range di sini. Ya. Kalau dia pending, kita mau sum. Nah, jadi yang pending ini kita bisa tahu nih berapa nominalnya. Nah, itu 50.000 ya, bener nggak? Sama ya, 50.000, kayak gitu. Terus apa namanya, habis total pending, jumlah pendingan ada berapa? Nah, bisa pakai count if. Jadi kita nggak harus bikin rumus-rumus yang susah-susah. Yang penting sesuai fungsionalnya teman-teman aja. Itu. Nah, sini kan. Nah, gitu. Jadi ada pending ada 3 kan. Terus habis itu rata-rata proses. Rata-rata pending deh. Rata-rata pendingnya berapa nih? Oke ya. Average. Oke ya. Average rate-nya. Jadi di sini teman-teman bisa atur. Ini kita pakai if ya, di range di sini. Di sininya pending. Terus kita bisa tahu ini. Nah. Tuh, jadi rata-rata pendingnya itu di 16 hari. Gitu kan. Terus atau mau dihitung jumlah item yang perlu, yang urgent gitu ya. Misalkan teman-teman mau bikin indikator yang urgent sama perlu di follow up, ada berapa nih? Sebenarnya kita bisa bikin dalam bentuk pivot, tapi teman-teman juga bisa hitung dari count if juga di sini. Count if dari range di sini. Terus masukin kriterianya yang di sini kan. Nah, ini juga sama, ini tinggal kayak gitu. Nah, dashboardnya ini akan menarik nih. Menariknya gimana? Aku kasih spill ke teman-teman. Kalau misalkan aku ada data baru, contoh lagi ya, 15.06 25, terus namanya Yudi gitu ya. Dia beli transport. Terus di sini 50.000. Iya, ini 15.000 nih. Oke, terus aku tuh spending. Nah, dia akan bergerak nih, otomatis. Itu urgent pun naik kan. Gitu. Nanti ntar teman-teman bisa update nih ke atasan. Misalkan namanya Eko yang pending hari ini berapa? 4, Pak. Lalu statusnya gimana? Ini, Pak. Jadi tinggal di capture dashboardnya. Cukup mudah kan? Oke, itu dari case 1. Yang di case 2 itu kita mau bikin jadwal shift sama overtime calculator. Nah, di sini kita ada jelasnya, pernah nggak sih
menemukan jadwal bentok untuk shift, apalagi hitungan lembur selalu salah, bahkan nggak bisa di tracking siapa yang overwork. Dan ini akan dilakukan oleh Eko untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, ini existing datanya, terus ada ketentuan. Biaya lembur itu 25.000 per jam. Jadi kita ada hints juga buat total jam kerja, jam lembur sama fee lembur. Kita copy dulu data ini ke sini. Terus jangan lupa ingat yang tadi gue bilang bikin table. Nah, di sini. Oke, sudah buat table. Sekarang kita bikin total jam kerja, jam lembur, fee lembur. Oke, udah ada tiga kolom baru ya. Oke, ini kalau gedean kita kecilin lagi. Nah, sekarang kita hitung jam kerja. Jam kerja dihitung dari jam keluar dikurangi jam masuk kan. Nah, di sini. Oke, nah di sini error. Kenapa dia error? Karena jadinya mundur kan. Nah, caranya untuk ngatasin ini gimana, teman-teman? Teman-teman bisa bikin satu formula. Jadi kalau misalkan kita bikin if deh, bikin if ya. Kalau misalkan dari ini lebih besar daripada ini, kita bisa hitung. Jadi jam keluar lebih besar dari jam masuk, kita bisa hitung jam keluar dikurangi jam masuk. Namun kalau misalkan tidak seperti itu, kita bisa si E2-nya di sini ditambah 1 jam masuknya. Terus ya. Terus dikurangin sama jam keluar. Jam keluarnya ditambahin 1. Oke, jam keluar terus dikurangin sama jam masuk. Nah, gitu. Jadi diperpanjang, dimajuin. Kurungnya kelebihan 1. Nah, kayak gini. Jadi kan kelihatan nih. Bisa kehitung kan. Jadi kalau misalkan shiftnya malam kan biasanya kan mulai dari jam 22.00 sampai jam 7. Nah, biar bisa kalkulate jam 7-nya itu kita jadiin plus 1 days. Jadi biar nanti bisa kalkulate dengan 22 gitu. Terus dihitung jam lembur. Jam lembur dihitung jika if ini lebih besar dari 8 gitu ya, maka dia akan bikin ini dikurangin sama 8. Tapi kalau enggak ya 0 gitu. Bentar, ini angka atau apa nih? Oh, ini. Oke. Ini masih dalam bentuk jam. Kita mau ubah ke integer. Bisa nggak ya di sini kita ubah? Atau kita ambil hour-nya aja di sini. Oke. Nah. Wait. Nah, oke. Kita ambil hour-nya aja di sini biar bisa calculate. Nah, gitu. Oke. Di sini kita udah dapat total jam kerja sama total jam lemburnya kan dari orang-orang. Nah, fee lembur itu dihitung dari per jamnya 25.000. Berarti kita bisa hitung ini dikali 25.000 aja udah kayak gini. Nah, betul. Jadi teman-teman bisa bikin seperti itu. Terus pertanyaannya adalah kita mau bikin dashboard apa nih dari data ini? Kita bisa bikin dashboard terkait total jam kerja rata-rata misalkan. Tapi per orang misalkan Andi, Budi, sama Satria. Nah, kita bisa lihat di sum if aja, sum if nanti range-nya di sini, terus kriterianya di Andi, terus yang di sumnya itu ada total jam kerja di sini. Nanti kita tinggal drag ke bawah kayak gitu. Semuanya di 9 jam. Good ya. Terus total lemburnya juga sama, kita tinggal ambil di sini. Ya, ini kan masih 9. Kita ganti. Jadi total jam kerja diganti dengan jam lembur. Wait, di sini. Wait. Oke. Sama kalau misalkan sama biaya lemburnya juga bisa teman-teman hitung juga nih per orang. Gitu. Nanti kalau ditanya si Andi berapa sekarang lemburnya, kita bisa dihitung. Ya, ini tinggal digeser aja sih. Bisa geser ya? Nggak bisa geser. Kita lihat aja. Nah, ini ya. Oke.
bentar, ini biar nggak kelebihan. Nah, kita lihat dulu. Oke, sekarang terus di film. Nah, kita. Nanti kalau ada data baru, misalkan di hari berikutnya Andi masuk nih, ya, Andi masuk, dia shift pagi, datang jam 8, terus pulangnya jam 17.30. Nah, nanti bisa dikalkulat seperti ini tinggal itu. Ini ya, atau jam berapa? 19. 19.00. Saya bentar, 19. Ya, jam 7 lah. Nah, gitu. Nanti langsung hitungan automate. Nah, dia akan menambahkan di sini juga. Jadi nanti di dashboardnya itu akan automate nambah sendiri. Gitu. Terus yang di case terakhir itu ketika kita mau hadapi bikin budget tracking. Nah, di sini kita bisa copy lagi. Tapi di sini kita baca dulu ya. Kadang budget sering banget overrun tanpa disadari, makanya perlu adanya early warning system. Apalagi ini penting untuk laporan keuangan kan. Oke, sekarang kita masukin ke sini datanya. Jangan lupa langsung ditabelin seperti ini. Oke, kalau udah kita bikin 2 kolom baru, remaining budget, terus percent use. Terus sama terakhir itu adalah status ya. Oke. Nah, di remaining budget kan biasanya kalau remaining budget kan sisa budgetnya ada berapa. Jadi kita bikin aja dari budget bulanan dikurangin sama actual spend-nya. Itu adalah sisa budgetnya. Terus persentase yang digunakan itu bisa teman-teman hitung adalah dengan cara si actual budget dibagi sama budget bulanan dikali 100%. Nah, di sini kita bisa lihat persentasenya langsung diubah ke persentase. Nggak dikali 100 berarti. Nah, gitu. Jadi udah dipakai 70%, 30% terus dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat bikin status dia itu over budget atau hampir habis atau perlu hati-hati gitu ya, atau aman. Nah, kalau misalkan let's say kita bikin ketentuan if dikurang dari 50 itu 50% itu aman. Tapi kalau misalkan if-nya lebih dari 100% itu over budget gitu ya. Nah, kini aku geser diriku ya ini agak. Nah, terus habis itu sisanya hati-hati. Ya, hati-hatilah. Kita mau habis budgetnya, nanti kalau habis budget nggak bisa. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat marketing debt itu hati-hati, operational debt masih aman, tapi IT debt itu over budget. Seperti itu. Nanti kita bisa infoin juga nih di dalam dashboard. Misalkan budget kita ada berapa sih sebenarnya? Kita sum if aja. Langsung sum aja nih. Sum yang dari si budgetnya. Oke. Terus habis itu kita bikin actual spend-nya. Kita langsung hitung aja di sini. Terus kita bikin dari sisi overall status. Nah, overall status kan ini kan menandakan kita ini over budget ya. Budgetnya 375 tapi yang kepake para 10. Berarti kita bisa bikin formula yang sama seperti yang di sini. Berarti kayak bikin if kalau misalkan ini lebih besar daripada ini, itu tandanya over budget. Terus, tapi kalau misalkan ini aman lah. Ya, masih kurang aman kayak gini. Ini kan udah over budget. Oke, itu. Jadi teman-teman bisa lihat nih dari sisi budget sama aktualnya itu ada gapnya berapa. Terus kita bisa utilize yang sisi over budgetnya. Itu dulu teman-teman untuk 3 use case yang bisa teman-teman kerjakan di rumah gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman bisa aplikatifkan ke kantor, jadi teman-teman kelihatan beda karena teman-teman bisa packaging dengan beberapa formula Excel dan bisa teman-teman aplikatifkan nantinya. Sekian dari aku, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Apalagi teman-teman yang kerjanya di bidang kepegawaian. Ada beberapa hal yang udah kita pelajari dari budget tracking, overtime, terus ada beberapa hal juga kayak bagaimana sih bikin
reimbursement itu jadi lebih oke lagi. Apalagi teman-teman bisa mengintegrasikan dalam bentuk dashboard sederhana di Excel, dan bisa teman-teman bisa show off nantinya kalau misalkan diupdate, hari ini posisi statusnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa gunakan hal tersebut. Dan jangan lupa, ilmu yang bermanfaat ketika bisa diaplikasikan. Teman-teman coba cari bagaimana POV yang bisa teman-teman aplikasikan di kantor, terus bisa dilihat, oh ini bisa jadi pengembangan nih yang oke dengan Excel. Nah, itu teman-teman bisa aplikasikan. Nggak harus sebuah solusi dengan hal yang sulit, tapi teman-teman bisa dengan hal yang sederhana dengan Excel, namun menghasilkan hasil yang cukup oke untuk diaplikasikan. Sekian dari aku, dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.